Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kita bacaan Riyadhus Shalihin dengan bab yaitu memberi atau menderma kepada orang yang disukai yang terbaik yang diberikan kepada orang itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tiada mencapai tingkat tinggi hati atau bakti kepada Allah sehingga kamu menderma yang kamu sukai atau memberi yang kamu sukai. Jadi kalau memberi, kalau dia menyukai sesuatu, maka memberikan semua orang itu juga berbakti, yaitu derma yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tamayyamul khabitha minhu tanfiqun. Hai sekalian orang beriman, berdemlah kamu dari sebaik-baik apa yang kamu hasilkan, dari apa yang kami keluarkan untuk kamu dari bumi, dan jangan memilih yang busuk untuk kamu dermakan. Jadi jangan sampai geli memberi makanan kepada orang tinggal sisa-sisanya, itu tidak baik dan tidak bagus. Karena yang dianjurkan adalah yang terbaik-baik kita memberikan kepada tangga. Kalau kita punya buah-buahan atau apa makanan, kita yang bukan tersisa tetapi yang baik-baiknya saja. Itulah yang bahkan memberi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas berkata, Abu Talha, seorang yang terkaya dari sahabat Ansor di kota Madinah, dari kekayaan kurma yang ada amat disukai ialah kebun Bairuha yang berhadapan dengan masjid, dan Rasulullah selalu masuk minum air sumbernya yang jernih. Berkata Anas, maka ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mencapai tingkat takwa sehingga memberi pada orang yang kamu sukai. Dan tantanglah Abu Talha kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, Allah telah menurunkan kepadamu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan hartaku yang paling disukai adalah bairuha, dan itu saya sedekahkan karena Allah. Itulah kita tingkat sahabat, makanya dikatakan sahabat banyak tingkah laku. Sahabat yang kita tidak bisa menirunya kalau zaman sekarang, karena dia memberikan sesuatu harta yang paling disukai untuk sedekahkan. Kalau kita akan memilih-milih, itulah memang betapa banyak mungkin kita sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri bagaimana memberikan seorang itu untuk yang terbaik yang diberikan untuk sedekah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu suatu kebun kurma yang paling disukai, yaitu paling disukai oleh Abu Talha karena datang ayat Al-Quran atau turun ayat ini, maka dia memberikan kepada Rasulullah dengan niat lillahi ta'ala. Maka dan hartaku saya berharap semoga menjadi tabungan saya di sisi Allah. Maka berikan sesukamu ya Rasulullah, sebagian petunjuk Allah kepadamu. Maka sabda Nabi, itu harta untung berlaba, dan saya telah mendengar semua yang kau katakan, maka saya berberat lebih baik ku jadikan sedekah kepada famili kerabatmu yang dekat. Abu Talha berkata, baik ya Rasulullah. Maka Abu Talha segera dibagi-bagikan di kalangan kerabat dan sepupu-pupunya. Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah memberikan lagi supaya berikan kepada saudara-saudaranya yang kurang. Memberikan, Rasulullah juga tidak menerima tetapi memberikan kepada yang lainnya lebih baik. Dan telah mendengar sudah katakan, berbuat lebih baik kau jadikan segedah kepada famili dan kerabat dekat. Karena kalau kerabat dekat kita memberikan sesuatu pahala dia di kerabat, dan pahala juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adalah sedekah. Itu pahalanya dua kalau kita memberikan kepada sahabat dan kerabat dekat.
Itulah bedanya dengan memberikan kepada orang lain kita memberikan sedekah karena Allah, pahala sedekah. Dan kalau kita memberikan kepada kerabat, ya memberikan kepada kerabat dapat pahala kerabatannya itu, jadi double. Untuk itu marilah kita perhatikan, kalau memberikan sesuatu jangan sampai kita memberikan yang paling jelek, tetap berikan yang paling baik kepada yang membutuhkannya. Untuk cukup sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.